Gempa berkekuatan magnitudo 5,0 guncang Lombok Utara. Penyelundupan ratusan burung kicau digagalkan petugas karantina pertanian Sumbawa. Halo, apa kabar Anda? Pemirsa, selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,0 guncang Lombok Utara Selasa dini hari. Terasa hingga Mataram dan sejumlah warga yang merasakan guncangan gempa berhamburan keluar rumah, berlindung mencari ruang terbuka. Rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan gempa berkekuatan magnitudo 5.0 dengan kedalaman 571 km di Laut Bali terjadi pada pukul 2.56 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa hingga Mataram, Lombok. Warga yang sedang tidur dan merasakan guncangan gempa terbangun dan keluar rumah untuk mencari perlindungan di ruang terbuka. Guncangan gempa dirasakan cukup lama oleh warga dan mengakibatkan kepanikan. Khawatir gempa susulan, warga lebih memilih tinggal di luar rumah karena merasa lebih aman. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diguncang gempa bumi sebanyak 2 kali Selasa dini hari, sempat membuat sejumlah warga panik. Sementara itu, saat terjadi gempa, pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berjalan seperti biasa. Diguncang gempa magnitudo 7,1 pada Selasa dini hari terasa hingga Mataram dan sempat membuat sejumlah warga dilanda kepanikan. Berdasarkan data BMKG NTB, diketahui gempa berasal dari Kalimantan Selatan dan Laut Bali. Meski demikian, getarannya terasa hingga Mataram sehingga membuat warga sempat berhamburan. Meski di tengah kepanikan tersebut, RSUP NTB meyakinkan bahwa pelayanan tetap berjalan seperti biasa karena para perawat serta pekerja RSUP yang bekerja di shift malam dapat mengedukasi dan meredam kepanikan pasien maupun keluarga pasien saat terjadi gempa. Ya, alhamdulillah, jadi gempa semalam kita berkesimpulan aman, tenang, tidak mempengaruhi pelayanan, semua berjalan dengan baik. Karena kesigapan ya teman-teman yang baik dari security, kemudian teman-teman perawat yang jaga malam, nakes lain itu cepat mengantisipasi sehingga tidak ada pasien yang berlindung turun misalkan, tenang. Karena kan ada merasa panik juga biasanya. Kalau panik pasti ada ya. RSUP pun mengklaim bahwa bangunan miliknya tahan gempa berskala 7 hingga 9 magnitudo. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, penyelundupan ratusan burung kicau melalui Pelabuhan Pototanu digagalkan petugas karantina pertanian Sumbawa, Nusa Tenggara Barat saat hendak dikirim ke Pulau Lombok. Petugas dari karantina pertanian Pototanu Sumbawa gagalkan pengiriman ratusan ekor burung cendet atau lanius yang merupakan salah satu burung yang populer di kalangan kicau mania. Saat pemeriksaan barang bawaan di salah satu travel, petugas menemukan sebanyak 96 ekor burung cendet yang dikemas dalam 8 kardus. Selain cendet, petugas juga mengamankan sebanyak 25 ekor burung kepodang yang dikemas dalam 4 kardus. Rencananya 121 burung tersebut akan diseberangkan ke Pulau Lombok dan terjaring saat operasi patuh karantina di Pelabuhan Feri Pototanu. Burung kicau tersebut tidak dilaporkan ke pejabat karantina pertanian serta tidak dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal dan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dari BKSDA untuk mengurus dokumen karantina. Ada sekitar 96 ekor burung cendet dan 25 ekor burung kepodang. Setelah dilakukan pemeriksaan, kami berkoordinasi dengan Balai KSDA NTB untuk melakukan pelepasliaran.
Burung-burung tersebut terjaring saat kami melakukan operasi patuh karantina. Rencana akan diselundupkan ke Pulau Lombok dengan dititipkan pada travel. Setelah dilakukan penahanan, selanjutnya burung tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk langkah selanjutnya sebelum dilakukan pelepas liaran di habitat aslinya. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya, apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Informasi selanjutnya, 2 terduga pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap tim Opsnal Polsek Sandubaya karena menjamret HP anak sekolah di wilayah Gontoran Pertais, Kota Mataram. Inilah kedua terduga pelaku penjamretan HP anak sekolah berinisial N dan H warga Cakra Negara di gelandang polisi saat gelar perkara. Kedua terduga pelaku ditangkap tim Opsnal Polsek Sandubaya karena menjamret HP milik anak SD di wilayah Gontoran Pertais. Saat diinterogasi, para pelaku mengaku barang bukti sudah dijual untuk membeli sabu. 150. Terus? Sisanya bagi 2. Bagi 2. Sabunya juga bagi 2? Pakai sama-sama. Pakai sama-sama? Ya, Pak. Habis itu kamu pakai cewek sama-sama juga? Enggak, ada istri. Oh, ada istri. Iya. Terus? Mabok enggak? Enggak, Pak. Tuak enggak? Enggak. Beram? Enggak. Bir? Enggak. Terus apa yang iya? Apa yang iya? Sabu aja? Iya. Wah, lebih parah. Kapolsek Sandubaya mengatakan dari 2 pelaku penjamretan, salah satunya merupakan residivis kasus yang sama. Polisi mengimbau para orang tua tidak sembarang memberikan HP pada anak agar terhindar dari kasus penjamretan. Yang saat ini kami gunakan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Modusnya dia keliling nyari korban. Oleh sebab itu kami himbau kepada masyarakat agar tidak membiarkan anak-anaknya menggunakan handphone di jalan. Karena korbannya adalah anak-anak. Kini keduanya menjalani penahanan di Mapolsek Sandubaya sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Keinformasi lain, pemirsa, BPBD NTB hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pencairan dana tidak terduga untuk penanganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTB terus melakukan langkah penanggulangan dampak kekeringan termasuk dengan mengajukan dana tidak terduga ke pemerintah pusat. BPBD NTB pun mengajukan anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk penanganan kekeringan yang melanda hampir seluruh daerah di NTB. Berdasarkan data BPBD, memasuki bulan Agustus tercatat sebanyak 335 desa yang tersebar di 9 kabupaten kota dilaporkan telah mulai dilanda kekeringan dengan total jumlah warga terdampak mencapai 577.025 jiwa. Dari 10 kabupaten kota di NTB saat ini, 9 kabupaten kota telah menetapkan siaga darurat kekeringan sebagai langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Tidak masa besar lah, karena kita kan seluruh Indonesia juga minta, kita ajukan ya kira-kira berapa dikasih kita itu loh. Kemarin kita 17 lah, 17 miliar Pak? Ya, tapi kan bukan hanya untuk air bersih aja, operasionalnya, mungkin juga peralatan-peralatan yang lain, misalnya tandon air. Termasuk bansos juga berarti? Ya. Termasuk bantuan sosial juga? Tidak, kalau bansos langsung. Tapi yang paling besar itu tetap distribusi air itu. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk melakukan dropping air bersih serta operasional penanganan kekeringan guna mengantisipasi resiko kekeringan yang terjadi setiap tahunnya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah siapkan regulasi infrastruktur pendukung dalam antisipasi dampak El Nino akibat musim kemarau panjang saat ini. Salah satunya menyiapkan infrastruktur penunjang ketersediaan air bersih. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini fokus pada upaya antisipasi dampak El Nino. Dampak El Nino ini juga berpengaruh pada ketersediaan air untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Antisipasi dampak El Nino, Pemda tengah menyiapkan infrastruktur pendukung bagi masyarakat yang nantinya membutuhkan air. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menjelaskan untuk menuntaskan persoalan El Nino butuh kerjasama semua pihak lantaran saat ini dampak El Nino sudah mulai dirasakan.
Selain berdampak pada masyarakat yang kekurangan air bersih, juga berdampak untuk petani. Pasalnya musim kemarau menjadi kendala untuk bertanam. Antisipasi El Nino ini butuh kebersamaan kita semua. Karena memang ke depan panas bumi yang tentunya akan menjadi panas yang berkepanjangan, ini menjadi antisipasi kebersamaan. Kami dalam waktu dekat ini akan kumpul dengan Bapak Ibu Kepala Dinas untuk mengantisipasi persoalan-persoalan ini. Termasuk tadi yang saya sampaikan, jangan lalu kemudian masyarakat tidak menerima air bersih menjadi kebutuhannya. Belum lagi kita dihadapkan dengan persoalan petani yang memang sangat butuhkan perhatian. Setidaknya sebanyak 29.500 hektar lahan pertanian di Lombok Tengah menanam tidak sesuai aturan di musim kemarau, di mana sebelumnya hanya boleh menanam palawija dan padi, kini dibolehkan padi. Hal ini dikarenakan Lombok Tengah merupakan kabupaten penyangga beras nasional. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sandra Karawai. Enak. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita perut itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Satria Utama, warga Berinding, Kopang, Lombok Tengah, mengaku senang mendapatkan klaim dari asuransi Partai Perindo. Karena KTA Perindo ini sangat bermanfaat untuk pengobatannya setelah mengalami kecelakaan.
Warga pemegang kartu tanda anggota Partai Perindo mendapat klaim asuransi dari Partai Perindo dan MNC Life setelah kecelakaan. Klaim asuransi diserahkan langsung Ketua DPD Perindo Lombok Tengah, lalu Edi Gunawan bersama Bacalek Kabupaten Lombok Tengah Partai Perindo, Tuan Guru Haji Rahmatullah dan Bacalek Perindo Provinsi NTB. Pemegang KTA Asuransi Perindo ini mengaku senang dapat mengklaim asuransinya untuk dana pengobatan. Menurut jajaran pengurus Partai Perindo berkomitmen untuk seluruh pemegang KTA Asuransi Perindo untuk segera melapor begitu mengalami kecelakaan baik luka-luka ataupun meninggal dunia. Dari pengurus DPD Perindo Lombok Tengah akan membantu seluruh proses klaim. Akan semua keluarga kita semua bisa sehat. Amin. Dan Ya kembali Rabbal aktivitas Alamin. seperti semula. Dan kami juga sampaikan salamnya Dr. Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi MA pada Pelunggu. Dan ini ada sekedar ya partisipasi dan komitmen beliau untuk kader dan keluarga Partai Perindo untuk memberikan santunan sekedar, tetapi jangan lihat nilainya ya, tapi ini sekedar wujud komitmen saja. Pemegang KTA Asuransi Perindo Satria Utama mengatakan kecelakaan yang dialami membuat dirinya tidak bisa berjalan dan KTA Asuransi Perindo dan MNC Life ini sangat bermanfaat. Dengan adanya asuransi yang dikeluarkan oleh Perindo dan MNC Life ini bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, syukur, saya sangat senang dan bangga lah sama Perindo. Pak, sebelumnya kan ada informasi bahwa kartu itu hanya kartu, tapi sekarang ini sudah nyata, Pak. Nyata memang betul-betul nyata kartu ini. Iya. Betul-betul nyata kartu ini. Pemberian asuransi tersebut kepada pemegang kartu tanda anggota Partai Perindo langsung bisa dirasakan manfaatnya sehingga masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Partai Perindo. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Kita ke informasi wisata pemirsa dari Kabupaten Lombok Barat, wisata Desa Mereje, Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan.
Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.